ننجي بها من حر يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشيف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بإكرام الأولياء كلهم كوني بي وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جلنا بالإجابة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di bulan Rabu, alhamdulillah setiap minggu kita adakan pengajian, terutama pengajian ilmu fikih yang pada saat ini malam ini kembali dibuka setelah beberapa saat, beberapa bulan, 1 bulan lebih kita beristirahat. Tapi ini pembukaan sudah didahulukan pada hari Sabtu, malam Minggu di Depok, ya,
kita melanjutkan aja pembukaan kita baca maulid. Pada tanggal 22 April 2024 bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, segala hajat-hajat kita dijawab oleh Allah taala, bil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair irtigo'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, ini belum semua nih, masih pulang kampung kali ya. Masih sibuk kali ya. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi, belum buka kitab fikih sementara, pendahuluan aja. Ingin mengingatkan kalau setiap amal ibadah kita diterima atau tidaknya itu nampak dalam kehidupan kita. Ada perubahan. Contohnya misalnya puasa, kita nggak tahu diterima atau enggak kan gitu. Ya, puasa kayak apa. Cuma biar tahu tentu kita pakai ilmu supaya diterima. Nah, kalau mau tahu ciri-cirinya ya Allah kasih. Likulli syai'in alamah, likulli syai'in alamah. Setiap sesuatu itu ada alamatnya. Ada tanda-tandanya. Kita bisa mengenal sesuatu itu karena tanda. Manusia diciptakan sama, semua sama. Ada mata, ada alis, ada hidung, ada mulut. Cuma ada ciri-ciri khas yang bisa membedakan setiap manusia. Tahu rumahnya karena ada alamatnya, ada tandanya. Rumah sama semua, kadang-kadang satu kompleks sama. Cuma ada ciri khasnya yang membedakan. Nah, begitu juga seperti puasa. Ya, insya Allah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan kita dengan syarat ilmu-ilmu yang kita pelajari. Cuma ciri khasnya itu tanda-tanda bisa nyata dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Yaitu ketika setelah puasa bertambah amal ibadah kita kepada Allah. Yang sebelum puasa rada-rada males ngajinya, setelah puasa tambah rajin ngajinya. Kalau sebelum puasa rajin, habis puasa kagak rajin, nah itu puasanya ada tuh. Ya, sebelum pergi haji, ya masih nongkrong, ya. Kemudian nongkrongnya juga kadang-kadang jadi pos ronda, emang main kartu, pakai celana pendek, gitu. Pas pergi haji, pulang haji, berubah. Berarti tandanya hajinya diterima. Ya berubah, nggak langsung signifikan, nggak langsung dia tiap hari pakai gamis, pakai sorban, enggak. Ya, bertambahnya dia punya kebaikan. Itu yang dibilang namanya berkah, itu bertambahnya kebaikan. Berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang baik yang Allah berikan kebaikan juga ada tandanya. Apa? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW sering kita dengar tuh. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik atau mendapatkan kebaikan dari Allah,
Ya, kita bisa tahu nih orang baik atau enggak, termasuk diri kita. Kita nih orang baik apa enggak? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman dalam masalah agama. Jadi kalau Allah kehendaki orang ini yang jadi orang baik, jadi kebaikan buat orang tersebut, maka orang tersebut diberikan pemahaman agama. Pemahaman agama, bukan tahu agama. Karena orang tahu belum tentu paham, tapi kalau paham udah pasti tahu. Amil, ulama. Ulama mana? Ulama amilun, orang yang alim mengamalkan ilmunya. Kalau alim nggak ngamalin ilmunya, itu belum yufaqihu fiddin, belum dibilang. Iya, karena banyak ulama nggak jadi baik. Kenapa? Karena nggak ngamalin ilmunya. Nah, makanya kata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, yaitu halakan nas kulluhum illa ulama. Semua manusia seluruhnya dalam keadaan binasa, hancur. Manusia seluruhnya binasa. An-nas, nggak kecuali siapapun manusia, bakal hidup binasa kecuali orang-orang yang mengerti ilmu, yaitu ulama. Al-ulama, orang yang ngerti ilmu. Jadi kalau orang nggak ngerti ilmu, hancur. Jangankan akhirat yang udah luar biasa pelik dengan segala macam syarat rukunnya. Ilmu dunia nggak ngerti, naik mobil nggak ngerti itu, apa namanya, nyetir ya, nyetir tata cara bawa mobil nggak ngerti. Tuh, paham ya? Kira-kira selamat nggak? Bisa nggak dibawa mobil? Motor nggak bisa. Masak nggak ngerti ilmu masak. Jam-jam yang kecil, kagak ngerti cara benerin jam, kagak ngerti, nggak alim, hancur. Makanya hancurin sesuatu kalau yang mengerjakannya orang yang tidak berilmu. Fantasisah kata Nabi, tungguin kehancurannya. Kalau menempati sesuatu bukan bidangnya, bukan bidangnya. Biar kata profesor doktor dengan gelar S3 sampai S7, ya, aneh S1, alhamdulillah SD doang. Kalau sampai SMP S2, ini kan SD doang, S1. Ya maksudnya SD doang. Hebat dia dengan gelarnya, tapi nggak menguasai ilmu masak. Dia terjun dalam ilmu masak, apa yang terjadi? Padahal profesor doktor. Nah makanya banyak profesor doktor bukan ahli nasab, ngomongin nasab, berantakan. Paham nggak? Ya mesti bidangnya, nggak perlu gelar, yang penting bidangnya. Bisa benerin mobil nggak boleh S3, nggak mesti S3. Paham ya? Di S3 dokter, ya benar, dia berarti di bidang kedokteran. Tapi kalau dinanganin perumahan, hancur. Dia nanganin pertanian, hancur. Karena bukan bidang. Itu masalah dunia. Begitu juga bicara akhirat. Biar kata ngerti agama, penceramah, tapi kalau dia nggak ngerti ilmu sholat, hancur sholatnya. Sholatnya nggak bakal diterima. Paham tuh ya? Nah, makanya udah ngerti juga harus diamalkan. Kalau nggak diamalkan, binasa lagi dia. Itulah yufaqihu fiddin. Dia dapat ilmu, diamalkan dan ikhlas. Jadi sekedar bukan tahu ilmu, tapi diamalkan ya. Ikhlasnya yang dijabarkan oleh Imam Ghazali. Jadi manusia seluruhnya dalam keadaan celaka, binasa kecuali orang yang tahu ilmunya. Dunia aja harus dipegang, apalagi akhirat. Tuh, pertama tuh. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ghazali, halakal ulama kulluhum illal amilin. Semua orang yang ngerti ilmu pun dalam kecelakaan binasa seluruhnya, kecuali yang mengamalkan itu ilmu. Tadi contoh kalau dunia, tahu cara nyetir, alhamdulillah jago, tahu cara masak. Kan yang nggak masak udah binasa, yang masak, tapi kalau nggak dia masak, kalau dia nggak bawa kendaraan nggak bakal sampai. Tahu cara ngendarin tapi males, nggak mau bawa kendaraan, ya gimana? Ya hancur juga. Tuh bayangin, manusia seluruh binasa kecuali yang ngerti ilmunya. Semuanya bakal tersesat nih, kita rame-rame bakal tersesat kalau nggak tahu jalan menuju ke puncak. Ibaratnya nih, jalan ke puncak
nggak tahu, ada yang lari ke sono ke daerah Banten, nggak nyambung. Ada yang ke daerah sono lagi ke Parung, nembus ke Ciputat, nggak nyambung. Lari ke Citayam sini, nembus ke Depok, nggak nyambung. Lari ke Bogor, alhamdulillah, ini ke Lebak. Ya, kagak nyambung juga. Ya karena ke sono bisa bukan ke Bogor, tapi bukan ke Puncak, tapi ke Banten. Ya. Nah, akhirnya yang selamat yang mana? Yang tahu ilmu jalannya. Tuh. Jalan menuju puncak itu bermacam-macam. Ada yang lewat Sumarekon jadi, ada yang lewat Tajur jadi. Mau lewat mana? Ada yang agak jauhan dikit. Lewat Bukit Pelangi. Ya dimuter-muter, judulnya samping. Ya kan macam-macam mazhab itu perbedaan, tapi tujuannya sama. Ya membawa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang mulai dialihkan tuh. Nggak jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati tuh. Ya, jalan sekarang nih yang Anda lihat, yang perkembangan Anda lihat terus di YouTube, kita mau dilarikan kepada agama leluhur. Tuh, dengan macam-macam kepercayaannya. Karena di KTP boleh agama itu bukan Islam, Kristen atau Buddha yang resmi di Indonesia, tapi dengan agama kepercayaan. Agama kepercayaan nih, ada Kejawen, ada Sunda Wiwitan, ada Kapitayan, ada apa? Ya, mereka tuh menyembah Allah Tuhan yang Esa. Tuh. Jadi kepada Tuhan, tapi nggak bawa Nabi Muhammad SAW, karena mereka ikutin leluhur. Ya, banyak alasan yang Anda lihat di YouTube itu kata mereka. Kenapa? Karena kalau kepada Tuhan yang Maha Esa, mereka berkiblat kepada Tuhan yang Maha Esa, bahkan ada namanya Sabta Dharma, itu sujud dia. Ya, duduk kemudian sujud. Sujudnya tapi menghadap timur. Ya, karena penemunya itu ya tukang cukur itu ya dapat wahyunya menghadap timur. Jadi silakan lihat aja di YouTube. Ya, takut kita fitnah lagi. Tapi itu semuanya ada. Ya. Silakan, itu kepercayaan mereka. Tapi kita punya Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak pakai karena manusia dianggapnya. Manusia itu bisa salah, bisa benar katanya. Ya hanya rekayasa manusia, bukan punya Tuhan. Al-Quran pun sama. Karena Al-Quran turunnya kan manusia yang nggak absolut jadinya. Kita tidak, kita diajarkan oleh guru-guru kita, guru-guru itu oleh makin kita, sandar kita baginda Nabi Muhammad. Udah selesai. Nah, untuk ke Nabi Muhammad ada sanad-sanadnya. Ada mata rantainya untuk menuju Nabi Muhammad. Nah, itu ulama-ulama kita. Kalau udah ke Nabi Muhammad dari guru-guru kita terus ada sanadnya kepada Nabi Muhammad, selamat kita karena menuju Allah. Tapi kalau yang selain itu nggak selamat. Walaupun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas yang suruh kita Allah untuk mengikuti para nabi, terutama nabi kita Nabi Muhammad. Ati Allah wa ati Rasul. Bahkan man yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Allah jelaskan dengan fi'il mudhari yang sedang berlangsung, sedang menjalankan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan Rasul dijalanin, yang dilarang dijauhkan. Dijalanin sebenar-benarnya perintah Allah. Faqad atau Allah. Allah jamin dengan fi'il madhi, telah. Jadi yang sedang melakukan ketaatan Rasulullah berarti dia telah taat kepada Allah. Cukup kalian bilang saya taat sama Rasulullah, berarti jelas telah taat kepada Allah. Tapi orang yang ngaku taat sama Allah belum tentu dia taat sama Rasulullah. Orang yang taat sama Rasulullah pengakuannya dusta kepada Allah. Karena tolak ukurnya orang itu cinta kepada Allah adalah cinta kepada Rasulullah. Tolak ukur cinta kepada Rasulullah ikutin keturunannya, ikutin ulama. Kalau itu udah dijauhkan, nah, paham tuh dari dahulu. Bahkan Anda dijaga dari sebelum kejadian 3-4 tahun yang lalu udah ngajarin tuh kitab Ihyaul Mayyit ya sampai selesai. Itu sebelum kejadian kita udah jelaskan hal demikian. Ya, kenapa? Kita dijauhkan dulu dari yang berbau Arab. Itu udah 10 tahun yang lalu udah sampaikan. Karena Anda lihat orang begitu nggak maunya pakai bahasa Arab ketika sholat, maunya pakai bahasa Indonesia. Kemudian doa, padahal boleh pakai bahasa Indonesia, boleh, nggak jadi masalah. Doa ya. Tapi kalau takbir Allahu Akbar nggak bisa diganti takbiratul ihram. Fatihah nggak bisa berbahasa Indonesia. Ya, paham tuh ya? Nah, hal-hal begitu tuh diramaikan dengan bahasa Indonesia atau bahasa apa aja deh. Terserah nggak jadi masalah. Cuma kan ada koridornya di mana harus pakai bahasa
Arab. Nggak bisa Al-Quran diganti dengan bahasa Indonesia, tetap bahasa Arab, pelajarin. Itu mulai dijauhkan. Karena nanti kalau kita udah benci dengan Arab karena dicari kesalahan-kesalahannya, oknum-oknumnya, nanti timbul kebencian kita kepada Arab. Akhirnya tujuan kita nggak kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ketika sebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kesinisan di hati kita. Arab, tuh, paham nggak ya? Nah, paham tuh. Kita lagi godok, bahkan udah mulai lagi bukan Arab, sama sesama bangsa kita udah mulai main jelek-jelekan. Paham nggak? Soalnya lihat netizen, Jawa sama dengan hama, ntar apalagi Betawi misalnya sama dengan itu penjahat itu orang jahat, itu anak-anak buahnya Dajjal, itu setan itu yang mengaku domba anak bangsa. Kalau ada yang jelek dari itu dia bilang oknum, paham ya? Nggak ada ciptaan Allah Ta'ala, Jawa, Betawi, Bugis, Ambon, semuanya baik. Kalau ada yang buruk, jangan bawa bangsanya, jangan bawa sukunya, bawa orang yang nggak baik. Kalau dibawa suku, nggak semuanya. Kadang-kadang ya dibilang orang Betawi, tinggal di Betawi, padahal bukan orang Betawi. Paham ya? Namanya aja Jawa, karena bukan orang Jawa. Jelek dia, Jawa misalnya. Udah nggak usah bawa bangsa, nggak bawa institusi, jangan. Ya, karena ada guru yang jelek, oknum guru kena semuanya, kena polisi semuanya, kena TNI, kena semua. Yang ini adu domba, kita disibukin aja. Ya, belum lagi bicara lagi ke agama, ribut nggak habis-habis gitu. Ya, sementara barang pada naik, bini kita pada jerit. Benar nggak? Iya. Ya, lu sih enak masih ngasih 50.000 aja, kata kurang. Minyak naik apa naik, nggak selamanya. Kalau dibilang karena banyak murah gitu ya, kan kita sudah gitu. Oh, di Arab bensin lebih murah BBM itu daripada air aqua. Ini jelas aja karena tanahnya tempat minyak. Ya, jadi mau murah enggak juga sesuatu yang banyak melimpah kemudian jadi murah, enggak. Kelapa sawit Indonesia nomor 1 di Indonesia di dunia. Minyaknya mesti lebih murah dari air mestinya. Ya, yang itu nggak jaminan. Ya, nggak jaminan. Semuanya diajarin agama. Kalau dijalin agama, makmur udah. Kembalinya ajaran agama. Kenapa? Karena agama Allah yang punya. Allah ciptain kita supaya kita selamat, ikutin undang-undangnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Undang-undangnya Al-Quran. Ya, selesai sudah. Nah, makanya kalau nggak mau belajar, maka kita nggak selamat sudah. Binasa. Kemudian udah tahu ilmu nggak diamalkan, binasa juga. Kemudian wahalakal amilun kulluhum illal mukhlasin, dan binasa orang yang mengamalkan ilmu pun dalam keadaan binasa. Bagus udah punya ilmu, alhamdulillah, diamalkan, tapi dalam keadaan binasa juga. Kecuali orang yang mukhlas, yang diikhlaskan Allah. Ya, aneh pakai mukhlas, nggak pakai mukhlis, karena guru dulu ngajarin dengan mukhlas. Kenapa? Karena diikhlaskan sesuai dalam Al-Quran. Allah selalu illal mukhlasin, dan disebut Allah mukhlis. Ya, mukhlis memang orang yang berbuat ikhlas, tapi Allah sebut dalam Al-Quran selalu illal mukhlasin, kecuali yang diikhlaskan Allah. Karena ini ikhlas susah. Allah yang beri karunia. Ya, yang kasih siapa? Allah. Tuh mukhlis nggak bisa tuh. Ya, kecuali Allah yang berikan, maka disebut dengan kata mukhlas. Makanya di dalam mazhabul iblis juga kata iblis apa? Yang kita udah pelajari. Tidak ada yang luput dari godaan aku. Mau kaya, mau miskin, mau alim, mau kagak, mau habib kek, mau ulama kek, mau siapapun, gak ada yang lepas pokok judulnya dia manusia. Kecuali orang yang diikhlaskan Allah. Aku nyerah, udah. Paham ya? Ini ibadahnya sama Allah Ta'ala dengan ilmunya, alhamdulillah. Udah cakep, diamalkan lagi. Ujung-ujungnya ikhlas. Kenapa? Udah capek kok sujud, gue liatin jidat gue udah bikin hitam nih. Kagak kaya juga. Gue dagang udah 3 kali modal, bangkrut mulu. Ngaji di mana-mana gue ikutin, sama Habib, sama Kiai udah. Nggak nanjak ekonomi gue. Tuh godaan setan tuh. Ya digoda iman kita, padahal Allah uji. Karena ikhlas itu ketika inti ibadah, inti nggak menuntut apa-apa kecuali hanya mencari ridhonya Allah. Nah, kalau inti ibadah mau kaya, tujuan inti mau minta kaya. Nggak usah inti ibadah, no orang-orang kufar nggak pakai ibadah kaya. Jangan cari tujuan ibadah, tujuan ngaji begini untuk kita. Kadang-kadang banyak ujian. Dulu gue sebelum ngaji enak-enak aja. Ya, gue naik motor gogel nggak masuk angin.
Ya sebelum ngaji, pas udah mulai ngaji sekarang pakai jaket masih masuk angin. Bener loh, hati-hati. Ketika kita mau ngaji banyak cobaannya. Goyang gitu tuh. Percuma gue ngaji kayak itu, gue nggak ngaji berkah haji hidup gue. Begitu. Setan tuh nggak ngaji hidup gue berkah haji, duit gampang, pas gue udah ngaji kayaknya susah. Allah mau lihat kita ngaji karena Allah bukan. Udah masa muda, makanya setan kalah ketika kita sholat. Ya contoh sholat atau ngaji atau apa aja ibadah. Ya digoda setan dengan miskin dengan apa, dia kagak peduli. Cuek aja, setan nyerah tuh. Udah jangan godain begitu, jangan. Ya udah apa namanya? Udah dia kayak lepas udah aja mau Allah Ta'ala. Kayak pengajian bulanan kita pernah di adab sulukul murid. Ya Allah terima doa seseorang manakala orang itu udah nyerah. Paham nggak? Udah patah ada hatinya di dalam waktu anak terakhir. Ya kasar tuh patah itu. Hatinya patah tuh bukan udah patah hati Allah, beda ya. Apa namanya udah pasrah. Itu kasar galuk tuh pasrah, bukan patah hati maksudnya. Udah patah, udah pasrah aja sama Allah terakhir. Tuh Allah terima. Oh itu mau dapetin cewek gak dapet ini, jangan nyesel mungkin. Terserah ya Allah, terserah. Terserah ya Allah, udah begitu aja. Itu banyak kubur. Lagi next. Bener-bener ini mau ngaji nih atau mau ngajar, hujan gede. Sebelum hujan kita baca tuh Allahumma hawalaina wala alaina. Hujan malahan. Paham gak? Kita baca doa yang wali baca, yang Nabi baca, hujan. Bukan doa yang salah, kita kebanyakan dosa. Kayak juga rahmat Allah di bumi lain itu banyak, di daerah lain banyak yang butuhan hujan. Paham gak? Akhirnya ketika ada apa kita gak pernah pikirin, terserah Allah dah. Pokoknya Allah kasih udah terbaik. Pas kita pikir tadi hujan nggak jadi. Ya, tuh begitu deh jadi orang. Coba deh ya, refleksikan kita keadaan. Udah Allah yang semua kasih kepada kita, itulah yang terbaik. Udah jangan itu begitu juga. Jangan ada rencana mau kawin lagi, nggak usah. Hanya ini ya, udah jalanin aturan, terserah Allah dah. Habis ketawa, gebuk bini lu. Kalau gue sudah udah apa namanya, udah bebas roaming. Tapi masih atuh judu. Ya judu tuh, maka bini anu udah pas sama Allah. Judu kan yang dikasih tahu. Judu, maut, judu, rezeki. Allah udah atur. Kalau di Lauh Mahfuz itu satu, biar ente genit, kepala genit, tetap aja atur. Contohnya nih. Mungkin kalau termasuk atuh kita nggak tahu kan rahasia Allah. Orang berapa banyak yang alim, masya Allah, perempuannya kagak banyak, masya Allah udah bininya 3, ya udah judulnya. Padahal nggak begitu gitunya perempuan, enggak, masya Allah, nggak bandel, nggak genit. Kalau genit wajar ya, nggak genit. Emang judulnya berapa ya? Ya makanya perempuan yang tahu begitu nggak pernah gelisah hatinya, nggak pernah dipikirin. Ini kejadian belum udah ketakutan ke lakinya, akhirnya mati duluan bener. Ya lakinya kawin lagi. Ya, jangan ketakutan istri Anda pada didikan Anda, perempuan istrinya nggak ada pernah ketakutan. Ya Allah yang punya kok. Ya cuma minta sama Allah Ta'ala biar sehidup mati, udah itu. Ya. Semuanya kalau yang baik-baik minta. Ya Allah biar rezekinya tambah untuk aku, ya Allah biar banyak, selalu gitu, panjang umur ya Allah. Tapi nggak ada bilang laki gue biar panjang bininya. Jadi nggak ada kalau kita milih tuh ya, tapi yang lain-lain mau banyak ya, tapi kalau urusan itu nggak. Padahal tuh jodoh, rezeki, maut, rahasia Allah yang tahu. Pasrahin aja, itu terserah Allah. Kasbul ikhtiarnya boleh. Kasbul ikhtiar artinya apa? Kerjaan yang rajin, karena yang namanya rajin umumnya jadi tambah banyak sukses ya, rajin ngajinya. Kalau mau bini banyak ya rajin nyarinya, tapi kalau mau bini satu ya udah cukup, jangan rajin nyari nengokin diri, yang ada dipelihara, niatnya mau satu, itu namanya kasbul ikhtiar. Tapi yang nggak yang takdir Allah Ta'ala yang inti nggak pernah tahu, jangan dipusingin. Paham nggak? Kebanyakan pikiran di jalanan, hati-hati banget, takut mati di jalanan, mati juga akhirnya. Apa namanya kita bilang orang Betawi, kepalang kehati-hatian, sugesti.
Makanya ada orang-orang yang lu mau jadi pengantin jangan jalan kemana-mana. Biasa kalau mau jalan kemana-mana jadi kecelakaan. Kan itu sugesti. Paham nggak? Sugesti. Jadi saking mau hati-hati nih, Betawi, paham nggak? Saking mau hati kelebihan. Bukan jadi hati-hati malah bahaya. Tuh, ya. Nah, makanya kembali lagi, udah beramal bagus, ilmunya tahu, beramal, mesti kudu ikhlas. Kalau kagak akan digoda oleh syaitan sehingga kita dalam amal ibadah kagak Yang bahayanya di akhir-akhir umur kita nggak ikhlas, gugur semuanya, rontok apa yang itu ada amalnya. Ya, kita udah beramal bangun masjid, ya nggak ada yang hargain kita. Ya, orang kita udah bantu sekolah, orang kita bantu ekonominya, nggak hargain kita. Bisa kita ungkit-ungkit itu. Ya, di akhir-akhir itu kalau bukan gue habis tuh, ikhlasnya hilang, mati. Ya, hilang semuanya. Terakhir, al-mukhlasun ala khatarin azim. Makanya orang yang sudah ikhlas pun, yang diikhlasan Allah dalam tetap keadaan khawatir yang sangat besar. Ketakutan luar biasa. Sampai mereka nih yang kita lihat ahlillah, al-arif billah, orang yang dekat sama Allah, wali deh kita bilang, sampai sebut selalu nyebut nama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah matikan kami dalam keadaan. Karena berapa banyak orang yang begitu hebat, yang begitu taat kepada Allah. Udah contoh banyak sebelum kita sebutkan di mazhabul iblis juga ada, seperti Barsiso, ya saking hebatnya Barsiso, ya, ini diceritakan langsung di dalam hadis mazhabul iblis yang sudah rekamannya. Saking hebatnya nih Barsiso, jangankan Barsisonya, muridnya sebanyak 70.000 orang. Wah, murid 70.000 orang udah hebat banget, banyak banget. Itu muridnya pada bisa terbang gitu. Ini bukannya hayalan ini, bukannya halu. Ya. Itu saking hebat, muridnya aja bisa terbang. Saking hebatnya itu Barsiso. Apalagi Barsisonya. Tapi ujung-ujungnya terfitnah oleh perempuan sampai dibunuh, sampai akhirnya mati dalam keadaan kafir. Ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, seorang yang mengatakan Nabi iblis katakan kufur, ya kafirlah, maka dia kafir karena taat kepada iblis, karena kematiannya sudah sangat dekat. Dia ketakutan dengan kematiannya, diminta tolong sama iblis laknatullah alaih. Ya, jadi akhir-akhir umur masih khawatir, biarpun orang alim, beramal, ikhlas luar biasa, dia tetap takut karena kita nggak tahu akhir umur kita. Nah, ketika akhir umur kita dalam keadaan husnul khotimah, disitulah kita baru lega. Ya, baru kita tahu kita orang-orang diridhoi Allah atau tidak. Tapi kita minta kepada Allah, mengharap yang kebaikan majlis-majlis ilmu, kebaikan daripada orang tua kita, kebaikan dari guru-guru kita, ulama kita, tentunya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikan kebaikan kita dunia akhirat, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ini saja, ya nggak panjang lebar. Nanti insya Allah minggu yang akan datang pengajian kita biasa dimulai jam 9, selesai jam 10. Kita tambahkan ilmu tasawuf, jadi ilmu fikih. Ya, sedikitnya ada 2 kitab insya Allah. Belajar cuma sejam. Ya, kalau anda dididik sama guru anda sejam setengah 2 jam kita ngaji. Lo kan ambil zikir-zikir lagi. Ya, anda nggak ajarin inti segitu. Itu makanan kita. Kalau inti jangan kabur ntar. Ya, kasih tahu yang lain. Pengajian udah dibuka. Ya mungkin mesti pulang kampung atau dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah selalu beri taufik hidayah kepada kita semua. Mati dan keadaan husnul khotimah. Ini adalah soleh alhamdulillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna wa ashrafna fatub alaina tawbah waghfir kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin asam
وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله